Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rendan Hakim dari kelompok 3. Kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Rendan Hakim, dan yang kedua Dani Arniansa, yang ketiga Dugi Ismail Ramadhani, yang keempat Saiful Hamzah, yang kelima Syahreja. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari fisika dasar dan kimia yang berjudul perkerasan lentur atau flexible pavement, atau bisa disebut juga dengan aspal. Kelompok 3 yang terdiri dari 5 orang itu akan dibagi-bagi tentang materi ini per 5 slide. Dan yang pertama saya akan menjelaskan dari slide 1 sampai slide 5. Kali ini apa sih yang disebut dengan aspal? Yaitu aspal adalah bahan alam atau buatan yang bersifat viskos atau padat, berwarna hitam kecoklatan, yang mempunyai daya lekat adhesif, bersifat melunak dan menjadi cair jika dipanaskan, dan kental kembali menjadi padat jika didinginkan. Aspal tidak larut dalam larutan asam encer dan alkali atau air, tapi larut sebagian besar dalam ether, gasolin, dan kloroform. Aspal sendiri dihasilkan dari minyak mentah yang dipilih melalui proses destilasi minyak bumi. Proses penyulingan ini dilakukan dengan pemanasan hingga suhu 350 derajat Celcius di bawah tekanan atmosfer untuk memisahkan fraksi-fraksi iringan seperti gasolin atau bensin, kerosene atau minyak tanah, dan gas oil. Secara kimia, aspal terdiri dari atas gugusan aromat, napten, dan alkan sebagian bagian terpenting, dan secara kimia fisika merupakan campuran koloid di mana butir-butir yang merupakan bagian yang padat aspalten berada dalam fase cair yang disebut maltens. Kemudian kandungan aspal dari sudut pandangan kualitatif, aspal terdiri dari 2 kelas utama senyawa, yaitu aspaltenes dan maltenes. Dari sudut pandang kuantitatif, aspaltenes terdiri dari 5-25% berat, adalah campuran kompleks dari hidrokarbon, terdiri dari cincin aromatik kental dan senyawa heteroaromatik mengandung belerang. Ada juga amina dan amida, senyawa oksigen, atau keton, fenol, atau asam karboksilat, nikel, dan vanadium. Aspal merupakan senyawa yang kompleks. Bahan utamanya disusun oleh hidrokarbon dan atom atau N, neutron, S, dan O dalam jumlah yang kecil, di mana unsur-unsur yang terkandung dalam bitumen antara lain karbon 82-88%, hidrogen 8-11%, sulfur 0-6%, oksigen 0-1,5%, dan nitrogen 0-1%. Kemudian sifat kimia dari aspal adalah viskoelastisitas atau viskoelastisitas aspal. Viskoelastisitas aspal adalah suatu material yang bersifat viskoelastis, di mana sifatnya akan berubah tergantung pada temperatur atau waktu pembebanan. Sifat viskoelastis aspal penting diketahui untuk menentukan pada temperatur. Beberapa campuran aspal dengan agregat harus dilakukan agar didapatkan campuran yang homogen, di mana semua permukaan agregat dapat terselimuti oleh film aspal secara merata, dan aspalnya mampu masuk ke dalam pori-pori agregat sehingga membentuk ikatan kohesi yang kuat. Kemudian di antara sifat kimia dari aspal adalah penuaan aspal. Penuaan aspal adalah suatu bahan pengikat yang bersifat organik, oleh sebab itu aspal akan mudah teroksidasi. Oksidasi yang terjadi akan merubah struktur dan komposisi molekul yang terkandung dalam aspal, sehingga aspal menjadi lebih keras dan getas. Selain oksidasi, pengerasan aspal ini juga bisa disebabkan karena hilangnya fraksi minyak ringan yang terkandung dalam aspal. Kemudian sifat fisika dari aspal yaitu yang pertama, apabila pada suhu rendah, kemudian aspal akan padat, sedangkan pada suhu yang tinggi aspal akan cair atau lengket.
Dan yang kedua berwarna hitam kecoklatan. Yang ketiga mempunyai daya ikat yang baik. Oke, selanjutnya untuk sifat-sifat senyawa penyusun aspal. Yang pertama ada aspalness. Salah satu komponen penyusun aspal yang berwarna coklat tua, bersifat padat, keras, berbutir dan mudah terurai. Apabila berdiri sendiri dengan perbandingan komposisi untuk H per C yaitu 1:1, memiliki berat molekul besar antara 1000 sampai dengan 100.000 dan tidak larut dalam neptan. Selain itu, aspalness juga merupakan komponen yang paling rumit di antara komponen penyusun aspal yang lainnya karena ikatan atau hubungan antara atomnya sangat kuat. Aspalness juga sangat berpengaruh dalam menentukan sifat reologi bitumen, di mana semakin tinggi aspalness, maka bitumen akan semakin keras dan semakin kental, sehingga titik lembeknya akan semakin tinggi dan menyebabkan harga penetrasinya semakin rendah. Selanjutnya ada maltins dengan rumus kimia C6H6O6. Maltin terdapat 3 komponen penyusun yaitu saturate, aromatis, dan resin, di mana masing-masing komponen memiliki struktur dan komposisi kimia yang berbeda dan sangat menentukan dalam sifat reologi bitumen. Selanjutnya kita mengkerucut untuk penjelasan dari saturate. Saturate senyawa ini berbentuk cairan kental bersifat nonpolar dan memiliki berat molekul hampir sama dengan aromatis, serta tersusun dari campuran hidrokarbon lurus bercabang alkyl naften dan aromatis. Komposisinya 5-20% dari total bitumen. Dan untuk penjelasan aromatis, senyawa ini berwarna coklat tua, berbentuk cairan kental, bersifat nonpolar dan didominasi oleh cincin tidak jenuh dengan berat molekul antara 300 sampai 2000. Terdiri dari senyawa naften aromatis, komposisi 40 sampai 65% dari total bitumen. Selanjutnya, resin merupakan senyawa yang berwarna coklat tua dan berbentuk padat atau semi padat. Dan sangat polar, di mana tersusun oleh atom C dan H dan sedikit atom O, S, dan N. Untuk perbandingan H per C yaitu 1,3 sampai dengan 1,4. Memiliki berat molekul antara 500 sampai 50.000 serta larut dalam neptan. Oke, dan selanjutnya itu standar pengujian dan persyaratan aspal pen 60/70. Untuk pembahasan yang pertama ada sifatnya penetrasi, ya, yaitu 25 derajat Celcius, 100 gram dan 5 detik, ya. Untuk metodenya SNI 06-2456-1991, ya. Untuk satuannya 0,1 mm, ya. Minimal 60 mm dan maksimal 79 mm. Untuk yang kedua itu ada titik lembek ring and ball test. Metodenya SNI 06-2434-1991 dan untuk satuannya itu derajat Celcius, minimal 48 derajat Celcius dan maksimal 58 derajat Celcius. Untuk yang ketiga titik nyala Cleveland Open Cup, ya. Metodenya menggunakan SNI 06-2433-1991 dan untuk satuannya derajat Celcius, minimal 200 derajat Celcius dan maksimal tak terhingga, ya. Untuk yang keempat ada duktilitas, ya,
Ini untuk ductilitas sifatnya 25 derajat Celcius 5 cm per menit ya. Metodenya SNI 06 strip 2432 strip 1991 dan untuk satuannya cm, minimal 100 cm dan maksimal tidak terhingga ya. Dan yang kelima, berat jenis itu ada 25 derajat Celcius. Metodenya SNI 06 strip 2488 strip 1991 dan satuannya gram atau sentimeter dan minimal 1. Untuk maksimalnya tak terhingga juga. Selanjutnya ada penjelasan jenis-jenis aspal. Yang pertama ada aspal alam, yang kedua aspal buatan, dan yang ketiga aspal polimer. Jadi ada 3 jenis. Saya akan menjelaskan yang pertama untuk aspal alam. Aspal alam aspal yang berasal langsung di dalam tanah yang ditemukan di gunung-gunung seperti aspal di Pulau Buton ya. Aspal di Pulau Buton atau lebih dikenal dengan Asbuton, Sulawesi Tenggara yang ditemukan tahun 1929. Dan Pulau Trinidad juga ditemukan pada tahun 1595 dan mengandung kira-kira 40% organik dan zat-zat anorganik yang tidak dapat larut. Selanjutnya yang kedua adalah aspal buatan. Apa itu aspal buatan? Aspal buatan adalah aspal yang diperoleh dari hasil penyulingan minyak bumi dan tar, di mana aspal buatan ini dapat dipilih lagi menjadi aspal keras atau aspal minyak, aspal cair, cutback, dan aspal emulsi. Aspal minyak adalah yang merupakan residu destilasi minyak bumi. Setiap minyak bumi dapat menghasilkan residu jenis asphaltic based crude oil yang banyak mengandung aspal. Parafin based crude oil yang banyak mengandung parafin, atau mixed based crude oil yang mengandung campuran antara parafin dan aspal. Untuk perkerasan jalan, umumnya digunakan aspal minyak jenis asphaltic based crude oil. Sedangkan tar adalah hasil penyulingan batu bara dan kayu. Tidak umum digunakan, peka terhadap perubahan temperatur dan beracun. Sifat-sifat aspal dan tar. Aspal coklat hitam, yang sifatnya berwarna hitam dan tarnya coklat hitam. Aspal cair padat, yang sifatnya berbentuk atau bentuk dan tarnya adalah cair. Aspal larut, yang sifatnya larut di dalam CS2 atau CCl4 dan tarnya larut. Aspal tidak larut, yang sifatnya dalam air dan tarnya tidak larut. Aspal berbau biasa, yang sifatnya bau dan tarnya berbau khas atau aromanya bersifat harum. Yang ketiga adalah aspal polimer. Apa itu aspal polimer? Aspal polimer adalah suatu material yang dihasilkan dari modifikasi antara polimer alam atau polimer sintetis dengan aspal. Modifikasi aspal polimer ini telah dikembangkan selama beberapa dekade terakhir. Umumnya dengan sedikit penambahan bahan polimer, biasanya sekitar 26% sudah dapat meningkatkan hasil ketahanan yang lebih baik, mengatasi keretakan dan meningkatkan ketahanan usang dari kerusakan akibat umur, sehingga dapat dihasilkan pembangunan jalan yang lebih tahan lama serta juga dapat mengurangi biaya perawatan atau perbaikan jalan. Yang dipakai untuk ditambahkan pada aspal yaitu bahan aditif. Penggunaan bahan aditif aspal merupakan bagian dari klasifikasi jenis aspal atau modifikasi yang berunsur dari jenis karet.
karet sintetis atau buatan yang sudah diolah dari ban bekas dan bahan plastik, di mana pengguna campuran polimer aspal merupakan modifikasi yang semakin meningkat, tidak hanya karena faktor ekonominya saja, tetapi juga dengan mendapatkan kualitas aspal yang lebih baik dan tahan lama. Modifikasi polimer aspal diperoleh dari interaksi antara komponen aspal dengan bahan aditif polimer yang dapat meningkatkan sifat-sifat dari aspal tersebut. Dalam hal ini terlihat bahwa keterpaduan aditif polimer yang sesuai dengan campuran aspal, penggunaan polimer sebagai bahan untuk memodifikasi aspal terus berkembang dalam dekade terakhir. Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pengujian sampel dengan menggunakan sampel bahan aditif dan karet alam untuk meningkatkan mutu perkerasan jalan beraspal. Diambil sebesar 3% dari berat aspal minyak dengan hasil memperbaiki karakteristik aspal konvensional untuk meningkatkan mutu perkerasan aspal. Analisa aspal dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah penetrasi. Apa itu penetrasi? Penetrasi adalah angka yang menunjukkan kekerasan aspal yang diukur dari kedalaman masuknya jarum penetrasi yang diberikan beban 100 gram selama 5 detik pada suhu ruangan 25 derajat Celcius. Semakin besar nilai penetrasinya, maka semakin lunak aspal tersebut dan sebaliknya. Yang kedua adalah berat jenis. Berat jenis adalah angka yang menunjukkan perbandingan berat aspal dengan berat air pada volume yang sama pada suhu ruangan. Semakin besar nilai berat jenis aspal, maka semakin kecil kandungan mineral, minyak, dan partikel lainnya di dalam aspal. Berat jenis aspal minimal 10.000. Semakin tinggi nilai berat jenis aspal, maka semakin baik kualitas aspalnya. 3. Kelekatan aspal terhadap agregat, yaitu angka yang menunjukkan persentase luasan permukaan agregat batu. Silikat yang masih terselimut oleh aspal setelah agregat tersebut direndam selama 24 jam. Kelekatan aspal yang tinggi dapat diartikan bahwa aspal tersebut memiliki kemampuan yang tinggi untuk melekatkan agregat, sehingga semakin baik digunakan sebagai bahan ikat perkerasan. Nilai kelekatan aspal yang baik minimal sebesar 85%. Keempat, titik nyala aspal, yaitu angka yang menunjukkan temperatur atau suhu aspal yang dipanaskan ketika dilewatkan nyala penguji di atasnya sehingga kilatan api selama sekitar 5 detik. Syarat aspal AC 60/70. Titik nyala sebesar minimal 200 derajat Celcius. Kelima, titik bakar aspal, yaitu angka yang menyatakan besarnya suhu aspal yang dipanaskan ketika dilewatkan nyala penguji di atas aspal terjadi kilatan api lebih dari 5 detik. Semakin tinggi titik nyala dan titik bakar aspal, maka aspal tersebut semakin baik. Besarnya nilai titik nyala dan titik bakar tidak berpengaruh terhadap kualitas perkerasan, karena pengujian ini hanya berhubungan dengan keselamatan pelaksanaan, khususnya pada saat pencampuran atau mixing terhadap bahaya kebakaran. Yang keenam, lembek aspal, ring and ball test, yaitu angka yang menunjukkan suhu temperatur. Ketika aspal menyentuh plat baja, titik lembek juga mengindikasikan tingkat kepekaan aspal terhadap perubahan temperatur. Di samping itu, titik lembek juga dipengaruhi oleh kandungan parafin atau lilin yang terdapat dalam aspal. Semakin tinggi kandungan parafin pada aspal, maka semakin rendah titik lembeknya dan aspal semakin peka terhadap perubahan suhu. Ketujuh, kelarutan aspal dalam cairan karbon tetra klorida atau biasa disebut CCI4, yaitu angka yang menunjukkan jumlah aspal yang larut dalam cairan CCI4 dalam proses setelah aspal digoncang atau dikocok selama minimal 20 menit.
Angka kelarutan aspal juga menunjukkan tingkat kemurnian aspal terhadap kandungan mineral lain. Sehingga tinggi nilai kelarutan aspal, maka aspal semakin baik. Yang kedelapan, dakititas aspal, yaitu angka yang menunjukkan panjang aspal yang ditarik pada suhu 25 derajat dengan kecepatan 5 cm per menit hingga aspal tersebut putus. Daktilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa aspal semakin lentur sehingga semakin baik digunakan sebagai bahan pengikat perkerasan. Klasifikasi polimer. Senyawa-senyawa polimer didapatkan dengan dua cara, yaitu yang berasal dari alam, polimer alam, dan polimer yang sengaja dibuat oleh manusia. Polimer yang sudah ada di alam seperti 1. Amilum dalam beras, jagung, dan kentang. 2. Selulosa dalam kayu. 3. Protein terdapat dalam daging. Dan yang keempat, karet alam diperoleh dari getah atau lateks pohon karet. Karet alam merupakan polimer dari senyawa hidrokarbon, yaitu 2-metil 1,3 butadiena. Dan polimer yang dibuat dari bahan baku kimia disebut polimer sintetis seperti polietena, polipropilena, polivinil klorida, dan nilon. Kebanyakan polimer ini sebagai plastik yang digunakan untuk berbagai keperluan baik untuk rumah tangga, industri, atau mainan anak-anak. Karet adalah polimer alam dari satuan isoprena yang tersusun dari atom karbon dan atom hidrogen yang berat molekul rata-ratanya tersebar antara 10.000 sampai 400.000. Senyawa ini tergantung pada getah beberapa jenis tumbuhan karet. Sumber utama dari lateks yang digunakan untuk menciptakan karet adalah pohon karet Hevea brasiliensis. Lateks diperoleh dari getah beberapa jenis tumbuhan karet dengan cara melukai kulit pohon sehingga pohon akan memberikan respon yang menghasilkan lebih banyak lateks. Pada suhu normal, karet tidak berbentuk. Pada suhu rendah, ia akan mengkristal dengan meningkatnya suhu. Karet akan mengembang. Penurunan suhu akan mengembalikan keadaan mengembang ini. Inilah alasan mengapa karet bersifat elastik. Karet adalah bahan baku utama pembuatan ban, beberapa alat-alat kesehatan, alat-alat yang memerlukan kelenturan dan tahan goncangan. Karet terdiri dari senyawa kimia yang disebut hidrokarbon dari karet alam tersusun atas rantai-rantai panjang yang mengandung 1.000 sampai 5.000 unit isopren. Rantai isopren merupakan rantai polisopren. Susunan ruang demikian membuat karet mempunyai sifat kenyal. CH2 sama dengan C-CH sama dengan CH2. Rumus bangun isoprena. Perkerasan jalan. Perkerasan jalan tentunya kita tidak asing dengan yang namanya jalan raya. Hampir setiap dilalui oleh kita. Lalu bagaimana supaya jalan raya tersebut tidak rusak ketika dilalui kendaraan yang beratnya bersatuan ton? Untuk membuat jalan yang kuat, maka harus dilakukan kegiatan menghitung tebal perkerasan jalan raya sehingga dapat direncanakan konstruksi yang kokoh. Berikut ini adalah gambaran tentang perhitungannya. Rumus fisika yang bersangkutan dengan jalan raya adalah rumus gaya gesek. F sama dengan U dikali N. F sama dengan gaya gesek, U sama dengan koefisien gerakan, dan N sama dengan gaya normal. Gaya gesek statis. Menurut hukum 1 Newton, pada benda yang diam, resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Berdasarkan hukum ini, ketika kalian mendorong sebuah benda yang terletak di atas lantai, tetapi benda tersebut masih diam, tentunya ada gaya lain yang melawan gaya dorong kalian. Gaya tersebut adalah gaya gesek antara permukaan bawah benda dengan lantai. Gaya gesek ini bekerja pada benda yang diam, sehingga disebut gaya statis Fs.
Jadi gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang diam. Selain tingkat kekerasan permukaan benda, besarnya gaya gesek juga dipengaruhi oleh besarnya gaya normal atau N yang diberikan bidang pada benda. Secara matematis, rumus gaya gesek statis adalah sebagai berikut. Fs max sama dengan US dikali N. Keterangannya yaitu Fs max yaitu gaya gesek statis maksimum atau bisa disebut juga N. US yaitu koefisien gaya gesek statis dan N yaitu gaya normal. Lalu gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak. Sama seperti gaya gesek statis, besar gaya gesek kinetik juga bergantung pada gaya normal, serta tingkat kekerasan permukaan benda dan bidang yang bersinggungan koefisien gesek atau koefisien gesekan. Koefisien gesekan pada benda yang bergerak disebut koefisien gesekan kinetis, yang disimbolkan dengan UK. Secara matematis, rumus gaya gesek kinetis adalah sebagai berikut. Fk sama dengan UK dikali N. Keterangannya itu Fk adalah gaya gesek kinetis, UK adalah koefisien gesekan kinetik, dan N adalah gaya normalnya. Nilai koefisien gesekan baik koefisien gesek statis maupun kinetis tidak pernah lebih dari 1. Selain itu, besar koefisien gesek statis umumnya selalu lebih besar daripada koefisien gesek kinetis. US lebih besar dari UK. Contoh, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan V melewati sebuah tikungan dari horizontal. Bentuk tikungan melengkung dengan jari-jari sebesar R seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Pada gambar di samping. Pada saat berada di tikungan, komponen gaya yang bekerja pada mobil tersebut adalah sebagai berikut. Pada sumbu vertikal, sigma F sama dengan MA. N dikurangi W sama dengan MA. Karena dalam arah vertikal tidak terjadi gerak, maka percepatan sama dengan 0. A sama dengan 0. Sehingga N dikurangi W sama dengan 0. N sama dengan W. N sama dengan mg. Lalu dihasilkan persamaan ke-1 yaitu N sama dengan mg. Dan pada sumbu horizontal hanya ada gaya gesek statis Fs karena gaya gesek ini bekerja pada arah radial, berhimpit dengan jari-jari lintasan dan menuju pusat lingkaran, maka gaya gesek bertindak sebagai gaya sentripetal positif. Oleh karena itu, supaya mobil tidak slip saat melewati tikungan, maka kelajuan mobil tidak boleh menghasilkan gaya sentripetal yang lebih besar daripada nilai gaya gesek maksimum. Dengan kata lain, gaya gesekan maksimum membatasi kelajuan maksimum mobil. Kelajuan maksimum ini diperoleh dengan menggunakan hukum 2 Newton pada gerak melingkar sebagai berikut. Sigma Fs sama dengan MAS. Lalu MAS sama dengan MAS. US dikali N sama dengan MAS. Dari persamaan 1, kita dapatkan nilai N sama dengan mg, sehingga persamaan di atas menjadi seperti berikut. US dikali mg sama dengan MAS. Karena AS sama dengan pi kuadrat per R, maka US dikali mg sama dengan M pi kuadrat per R. US dikali G dikali R sama dengan pi kuadrat. Sehingga kita peroleh rumus kecepatan maksimum di tikungan datar agar tidak slip adalah sebagai berikut. Pi max sama dengan akar US dikali G dikali R. Dan menghasilkan persamaan yang kedua dengan keterangan sebagai berikut, yaitu P max kecepatan maksimumnya atau bisa disingkat sebagai m per second, US koefisien gesek statis, R
yaitu jari-jari lintasan, dan G. percepatan gravitasi bumi. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.